Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan penyusunan anggaran parsial untuk perusahaan manufaktur. Dalam operasionalnya, Astra International Tbk menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pengembangan strategis. Seiring dengan perkembangan pasar global dan regional yang semakin kompetitif, serta tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya, Astra perlu memiliki perencanaan keuangan yang matang dan sistematis. Salah satu alat manajemen keuangan yang krusial untuk mencapai hal ini adalah anggaran bisnis yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya penyusunan anggaran operasional dalam mendukung efisiensi operasional dan strategi pertumbuhan jangka panjang PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan reputasi yang kuat di berbagai sektor industri, termasuk otomotif, agribisnis, jasa keuangan, alat berat, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Berdiri sejak tahun 1957, Astra telah berkembang menjadi sebuah konglomerat dengan jaringan yang luas dan beragam bisnis yang mencakup seluruh pelosok Indonesia serta memiliki kehadiran internasional yang signifikan. Keberhasilan Astra dalam mempertahankan posisi dominannya di pasar bukan hanya karena kekuatan dari portofolio bisnisnya yang beragam, tetapi juga karena kemampuan manajemen yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Tujuan dari penyusunan anggaran parsial ini adalah: yang pertama, memproyeksikan penjualan berdasarkan data historis dan tren industri. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan produksi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga, menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan manajerial dan strategis operasional. Data dikumpulkan melalui data hipnosis penjualan, produksi, dan biaya operasional PT Astra International selama 3 tahun terakhir. Lalu, analisa tren industri otomotif dan kondisi ekonomi makro. Asumsi realistis berdasarkan analisis tren dan kondisi pasar saat ini. Baik, kita masuk ke perencanaan penjualan. Yang pertama, kita masuk ke analisis tren. Jadi, berdasarkan data historis penjualan PT Astra International selama 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, pada tahun 2021 penjualan mencapai 500.000 unit dan harga jual per unitnya mencapai 250 juta. Pada tahun 2022, unit mencapai 520.000 dengan harga jual per unitnya 260 juta. Dan tahun 2023, unit mencapai 540.000 dengan harga jual per unit yaitu 270 juta. Berikutnya, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan PT Astra International antara lain: yang pertama, dari segi musiman. Jadi, penjualan cenderung meningkat pada akhir tahun dan periode promosi besar. Yang kedua, dari segi ekonomi. Stabilitas ekonomi nasional mempengaruhi daya beli konsumen. Dan yang ketiga, kompetisi. Kehadiran produk baru dari kompetitor dan perubahan preferensi konsumen. Kemudian kita masuk ke proyeksi penjualan.
Berdasarkan analisis tren, proyeksi penjualan untuk 4 kuartal berikutnya adalah sebagai berikut. Kuartal 1 dengan volume penjualan 130 unit dengan harga jual per unitnya yaitu 275 juta dan total penjualannya mencapai 35 miliar 750 juta. Pada kuartal 2, volume penjualan mencapai 135.000 dengan harga jual per unit 275 juta dan total penjualan 37 miliar 125 juta. Kuartal 3, volume penjualan 140.000 dengan harga jual per unit 280 juta dan total penjualan mencapai 39 miliar 200 juta. Dan pada kuartal keempat, volume penjualan mencapai 145.000 dengan harga jual per unit 280 juta dan total penjualan mencapai 40 miliar 600 juta. Dengan total volume penjualan dari kuartal 1 hingga kuartal 4 mencapai 550.000 dan total penjualannya mencapai 152 miliar 675 juta. Baik, berdasarkan dari penjabaran yang tadi, laporan perencanaan penjualannya bisa dijabarkan sebagai berikut, di mana proyeksi penjualan didasarkan pada asumsi peningkatan permintaan pada kuartal ketiga dan juga keempat yang dipicu oleh musim liburan dan juga promosi yang dilakukan. Harga jual per unit juga diasumsikan meningkat karena penambahan fitur dan juga adanya peningkatan kualitas produk. Lalu kita bisa lihat di sini tabel anggaran penjualannya. Pada kuartal 1, volume penjualannya dalam unit itu ada 130.000 dengan harga jual per unitnya 275 juta rupiah sehingga total penjualannya adalah 35 miliar 750 juta rupiah. Pada kuartal kedua masih itu ada peningkatan sebanyak 5.000. Jadi volume penjualannya adalah 135.000 dengan harga jual yang sama yaitu 275 juta sehingga total penjualannya menjadi 37 miliar 125 juta rupiah. Kemudian pada kuartal ketiga volume penjualannya 140.000 dan juga ada peningkatan sebesar 5 juta rupiah untuk harga jualnya sehingga harga jual per unitnya adalah 280 juta rupiah, di mana total penjualannya menjadi 39 miliar 200 juta rupiah. Kemudian pada kuartal keempat, volume penjualannya naik lagi 145.000 betul. Kemudian harga jual per unitnya itu masih sama di 280 juta rupiah sehingga total penjualannya menjadi 40 miliar 600 juta rupiah. Kalau di total, volume penjualan dalam unitnya adalah 550.000 dalam 1 tahun dan total penjualannya adalah 152 miliar 675 juta rupiah. Baik, kemudian dalam laporan anggaran penjualan menunjukkan bahwa total penjualan yang diproyeksikan mencapai 152 miliar 675 juta rupiah untuk tahun depan. Proyeksi ini berdasarkan pada peningkatan volume penjualan dan kenaikan harga jual per unit yang disebabkan oleh penambahan fitur dan juga peningkatan kualitas produk. Kemudian kita masuk pada laporan anggaran produksi. Anggaran produksinya ini disusun untuk memenuhi proyeksi penjualan serta mempertahankan tingkat persediaan yang memadai. Total produksi yang direncanakan adalah 550.000 unit per tahun dengan peningkatan produksi pada kuartal ketiga dan keempat untuk memenuhi permintaan musiman. Kita bisa lihat di tabel berikut, pada bulan Januari volume produksinya 40.000, di Februari 40.000, Maret 50.000, April 40.000, Mei 40.000, Juni 55.000, Juli 60.000, Agustus 60.000, September 60.000, Oktober 60.000, November 60.000 dan Desember 45.000 sehingga totalnya adalah dalam 1 tahun 550.000 unit. Kemudian kita masuk pada laporan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku mencakup kebutuhan bahan baku utama yang dihitung berdasarkan volume dari produksinya. Total biaya bahan baku yang diproyeksikan sebesar 122 triliun dengan harga bahan baku yang stabil pada 100 juta per unit.
Nah, pada tabel kita bisa lihat bulan Januari kebutuhan bahan bakunya itu 80.000 dengan harga per unitnya 100 juta rupiah, sehingga total biayanya adalah 8 triliun. Kemudian pada bulan Februari juga sama. Kemudian di bulan Maret karena kebutuhan bahan bakunya itu 100.000, harga per unitnya tetap sama, jadi total biayanya itu di 10 triliun. Kemudian di April kebutuhan bahan bakunya menurun lagi 80.000, harga per unitnya 100 juta tetap, sehingga total biayanya itu 8 triliun. Bulan Mei juga sama. Kemudian ada peningkatan lagi di bulan Juni, kebutuhan bahan bakunya itu menjadi 110.000, sehingga total biayanya itu menjadi 11 triliun. Juli meningkat lagi, itu jadi 120.000, sehingga total biayanya adalah 12 triliun. Agustus hingga bulan Oktober tetap sama, itu sebesar 12 triliun. November sama, kemudian bulan Desember 90.000, jadi turun. Dengan harga per unit masih sama 100 juta, sehingga total biayanya adalah 9 triliun. Total dari semuanya untuk kebutuhan bahan baku itu ada 1.220.000, dan total biayanya itu ada sekitar 122 triliun rupiah. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan jam kerja yang dibutuhkan untuk mencapai produksi yang direncanakan. Total biaya tenaga kerja langsung diproyeksikan sebesar 167 triliun 500 miliar dengan upah per jam sebesar 25.000. Ringkasan temuan. Berdasarkan analisis dan proyeksi yang dilakukan, PT Astra International dapat mencapai penjualan sebesar 152 triliun 675 miliar dengan total produksi 550.000 per unit per tahun. Kebutuhan bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung masing-masing sebesar 122 triliun dan 167 triliun 500 miliar. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, optimalisasi produk, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, diversifikasi produk, memperkenalkan varian produk baru untuk meningkatkan pangan pasar. Yang ketiga, pengendalian biaya, memantau biaya operasional secara berkala untuk menjaga probabilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.